Saya akan langsung saja saudara ya sharing pengajaran firman Tuhan bagi saudara supaya selesai sesi undangan Tuhan bagian yang kedua. Ini part 2 saudara ya. Kemarin kita bicara tentang undangan Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Itu adalah undangan yang bersifat umum. Undangan bersifat umum yang diundang semua orang, yang diundang siapa saja. Singkat kata, tetapi lebih dikhususkan undangan ini bagi orang-orang yang kehidupannya letih, yang lesu, yang berbeban berat saudara ya. Dan Tuhan berjanji memberikan jaminan kepastian setiap orang yang datang penuhi undangannya. Tuhan katakan, aku beri kelegaan kepadamu. Aku kasih sentosa kepadamu. Dia kasih kekuatan kepada kita supaya kita kuat menjalani kehidupan kita kembali. Kuat untuk kita menang menghadapi setiap tindasan, beban, dan persoalan yang menindih, yang menerpa kehidupan kita. Tetapi ingat, undangan yang bersifat umum kemarin tidak bersifat memaksa. Ya, terserah kehendak setiap orang, terserah saudara mau datang boleh, tidak boleh. Ya, undangan bersifat umum. Ya, orang menolak undangannya, menerima undangan silakan. Tetapi saya dorong saudara, penuhi undangan Tuhan. Kalau saudara punya beban hidup, jangan dipikul sendiri. Saudara gak mampu. Kalau mau menang, terima kelegaan. Penuhi undangan Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti pagi ini. Setiap kali kita punya beban kehidupan persoalan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita datang kepada Tuhan, disitulah kita menerima kelegaan. Bahkan sampai kita menerima kemenangan yang dari Tuhan. Nah, sekarang langsung saya akan berbagi sharing tentang undangan Tuhan yang kedua. Ya, dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20 kita baca ayat ini saudara ya. Undangan Tuhan yang kedua dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20. Saya baca ayat 16, saudara 17, nanti 20-nya sama-sama ya. Yesaya pasal 1 ayat 16 saya baca begini kata firman Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Teruskan ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belahlah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 18 saudara ya. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teruskan 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat 20 mari sama-sama kita baca saudara 2 dan 3. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, sebelum saya terangkan tentang undangan yang kedua, saya ingin sampaikan dulu sekilas tentang Nabi Yesaya. Bukan bersifat sejarah, hanya sekilas begini. Yesaya itu dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata Yesayahu gitu ya. Artinya adalah Yahweh adalah keselamatan. Nah sekilasnya begini, Yesaya pada waktu itu sebagai seorang nabi, dia itu diutus Tuhan ketika bangsa Israel itu mengalami kejatuhan dalam dosa yang sangat parah. Saya ulang, jadi di masa Nabi Yesaya hidup, dia ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan Allah, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang keras, pengajaran yang keras kepada bangsa Israel, di mana di masa itu bangsa Israel mengalami kejatuhan dosa yang sangat parah. Kenapa saya pilih kata dosa yang parah? Coba Anda lihat ayat yang ke-10. Kenapa saya pakai kata parah? Karena ini yang terjadi. Dosanya dosa Sodom dan Gomora kalau Anda tahu. Saya pun ketika mempelajari tentang undangan Tuhan yang kedua dalam kitab Yesaya ini, saya pun kaget gitu ya. Ternyata Israel pernah jatuh dalam dosa Sodom dan Gomora. Itu kan dosa yang bejat-jat saudara ya.
Itu istilah orang Jawa, diulang, kasih penegasan. Bejat-jat saking bejat begitu. Lihat ayat ke-10. Yesaya pasal 1 ayat ke-10. Coba mari sama-sama kita baca ayat yang ke-10 saudara ya. 1, 2, dan 3. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Coba lihat ayat ini. Bagaimana kejatuhan dosa umat Allah bangsa Israel di masa itu. Umat pilihan Allah loh. Umat yang disayang oleh Allah. Atau bahasa yang lain dikatakan ini anak sulungnya Tuhan kata Alkitab. Tapi lihat mereka mengalami kejatuhan dosa yang luar biasa. Para pemimpin-pemimpinnya dikatakan apa? Mereka jatuh dalam dosa Sodom. Lalu rakyatnya barusan tadi dikatakan ayat 10. Mereka jatuh dalam dosa Gomora. Kamu manusia Sodom, kamu manusia Gomora dikatakan. Artinya gini, rakyatnya, umatnya atau pemimpinnya sami mawon segorawon orang Jawa bilang. Sama saja. Dosa Sodom, dosa Gomora. Dan kita sama-sama tahu. Ketika kita bicara tentang yang namanya dosa Sodom dan Gomora. Di rumah Anda baca dalam Kejadian pasal 19. Anda lihat gambar itu. Sodom Gomora, kota itu dilenyapkan oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Kejadian pasal 19 dengan api dan belerang. Tuhan hancurkan mereka. Tetapi Tuhan baik. Ketika yang namanya umat kesayangannya, umatnya ini. Saudara yang jatuh dalam dosa Sodom dan Gomora. Tuhan itu baik. Tuhan sayang sama umatnya. Sayangnya Tuhan itu tanpa batas itu betul. Unlimited love itu sangat betul. Udah jatuh dosa yang bejat begini. Dosa yang dalam. Dosa yang rusak. Terlibat dalam dosa Sodom dan Gomora. Saya nggak perlu ulang, Anda tahu bejatnya dosa Sodom Gomora kayak apa. Tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan itu kasih tahu lewat Yesaya. Yesaya ayat 20 itu. Kasih tahu sama mereka. Lihat ayat 20. Saya baca ya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak. Ya, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara lihat dalam ayat ini. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Dalam ayat ini Tuhan yang kasih tahu sama Yesaya. Yesaya kasih tahu mereka. Kalau terus bejat kelakuan mereka. Terus bikin dosa Sodom. Terus bikin dosa Gomora. Tuhan ngomong begini. Beritahu ya. Kalau kamu terus melawan aku. Kalau umatku terus berontak kepadaku. Kasih tahu. Kamu akan dimakan oleh pedang. Artinya apa? Kamu akan mati, kamu akan binasa kata Tuhan. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan baik. Sampai Yesaya ngomong begini, sungguh loh Tuhan yang mengucapkannya. Anda tentu sudah gak asing ya dengan kata Tuhan yang Tuhannya T-nya huruf besar, U huruf besar, semua huruf besar. Tuhan huruf besar semua. Saya pernah ajarkan sama saudara, itu istilah orang Yahudi, istilah orang Israel. Kalau ngomong Tuhan huruf besar semua itu berarti terjemahnya adalah YHWH. Orang Inggris katakan Jehovah. Kita orang Indonesia katakan Yahweh. Apa artinya YHWH? Artinya dalam bahasa Inggris adalah the existing one. Allah yang eksis. Allah yang ada. Ya, Tuhan pernah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Musa bertanya gini, Tuhan kalau nanti orang Israel tanya namamu, aku jawab apa, siapa namamu Tuhan? Musa kasih tahu sama orang Israel umatku itu, aku adalah aku adalah aku yang aku ada. Nama Tuhan itu the existing one, aku ada. Kalau saudara bertanya sama saya pernah terangkan sama saudara, kapan dia ada? Dia ada di masa lampau, dia ada di masa sekarang. Jadi di masa yang lampau pun dia tahu semuanya. Di masa sekarang pun dia ada, dia tahu. Sampai semua peristiwa kejadian di masa depan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari dia. Dia ada di situ, dia lihat. Dia ada dalam arti ini, dia menjadi saksi eksis gitu. Saya pernah kasih contoh ya. Kalau setiap kali Anda buka album foto gitu. Foto ulang tahun keluarga ada si A. Ulang tahun si B ada si A lagi.
ada pernikahan keluarga saudara atau menantu saudara bikin pernikahan, apa ada juga dia. Di mana-mana dia ada. Anda bilang apa? Si A ini orang yang eksis. Dia langsung hadir di situ. Di masa lampau dia langsung hadir, saksi ada, melihat semua peristiwa. Masa sekarang pun dia ada. Jadi dia melampaui semua waktu. Sampai di masa depan kita nggak bisa ya pakai otak kita. Dia pun ada langsung jadi saksi. Dia ada, dia eksis di situ. The existing one. Aku ada, itu nama Tuhan. Anda bertanya, untuk apa dia pendeta ada di masa lampau? Untuk apa dia ada di masa sekarang sampai di masa depan? Saya pernah terangkan sama saudara ada 4 arti. Untuk apa dia ada bersama kita sekarang ini. Masa lampau sampai masa depan. Yang pertama, untuk berbelas kasihan sama kamu. YHWH itu artinya adalah begini. Dia ada untuk berbelas kasihan sama kamu. Yang kedua, dia untuk menolong kamu. Dia ada untuk menolong kamu. Yang ketiga, dia ada untuk ikat janji sama kamu. Yang keempat, dia ada untuk menyelesaikan segala persoalanmu. 4 hal, saudara. Termasuk ikat janji, termasuk berbelas kasihan. Makanya dia ada. Semua peristiwa kebejatan dosa Sodom Gomora yang dilakukan bangsa Israel. Israel pikir Tuhan gak tahu. Tuhan ada, eksis, langsung lihat jadi saksi. Tapi dia baik. Memang dia ada bukan sekedar kasih hukuman. Dia ada itu di existing one untuk apa? Aku ada hari ini sekarang untuk berbelas kasihan sama kamu. Aku ada sekarang untuk menolong kamu. Untuk ikat janji sama kamu. Dan menyelesaikan masalahmu. 4 hal dia ada. Makanya dia gak langsung hukum. Dia berkata begini, kasih tahu Yesaya. Kalau mereka terus melawan aku, mereka terus berontak kepadaku, mereka akan dimakan sama pedang. Aku Tuhan yang mengatakannya. Dia baik, saudara. Hari ini percaya begini, apapun yang kita buat, nggak ada yang tersembunyi. Yang dulu saja yang kita lakukan kalau kita nggak mengaku dosa kita, dia ada di situ, dia tahu semua. Dia tahu semua. Makanya saudara ya, kalau kita lihat ayat 18, karena dia berkata begini, kalau terus melawan, kamu dimakan sama pedang. Dia tawarkan undangan. Yesus Tuhan Allah berikan undangan dalam Yesaya 1:18. Undangannya bagaimana? Coba kita sama-sama baca ayat 18, saudara. Tuhan tidak ingin umatnya binasa, dimakan oleh pedang. Ya, saya kembali dalam firman Allah menerangkan ayat sama saudara. Karena ini pengajaran, saudara. Lihat ayat 18. 1, 2, dan 3. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perhatikan kata ini, marilah. Mari datang kepadaku, marilah. Ini sebuah kata undangan. Tuhan undang Israel yang sudah bejat tadi. Yang rusak oleh dosa Sodom dan Gomora. Ikut-ikutan dosa dunia. Tuhan tidak ingin mereka dimakan sama pedang mati binasa. Sebab itu Tuhan tawarkan sebuah undangan. Terserah kamu. Mau datang atau enggak. Kamu menolak terserah. Mau datang puji Tuhan. Tuhan katakan apa? Mari datang kepadaku. Lihat bahasanya. Baiklah kita berperkara. Ini menarik menurut saya. Dia undang umatnya datang. Ayo sini, mari datang kepadaku. Lalu kemudian kalimatnya, baiklah kita berperkara. Saudara, kata atau kalimat berperkara ini adalah bahasa hukum. Atau lebih tepat bahasa pengadilan, berperkara. Kamu berperkara ya, punya perkara ya. Itu bahasa hukum, itu bahasa pengadilan. Tetapi ketika dia berkata begini, baiklah kita berperkara. Pakai bahasa hukum, pakai bahasa pengadilan. Tetapi tujuannya bukan mengadili. Tujuannya bukan menghakimi. Tujuannya apa? Kasih solusi. Tujuannya baiklah kita berperkara. Bukan mau hakimi umatnya. Biar kamu mati saja dimakan pedang. Enggak. Aku kasih solusi, kasih tawaran sama kamu. Apa solusinya? Dia berikan jalan keluar. Solusinya apa? Sekalipun dosamu semerah kirmisi. Coba Anda lihat gambar berikutnya saudara ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Perhatikan kalimat ini.
akan menjadi putih seperti salju. Itu kata Tuhan. Itu solusi yang Tuhan tawarkan. Ayo datang kepadaku. Mari datang semuanya. Hai umat Israel udah bejat sama dosa Sodom Gomora. Datang kepadaku. Baiklah kita berperkara. Itu firman yang diucapkan Yesaya. Perkataan Allah kepada umatnya. Tuhan undang kamu datang. Tuhan berkata, baiklah kita berperkara. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, disalin dengan kata, come now us reason together. Baiklah kita berbicara. Berbicara dari hati ke hati. Kita ngobrol baik-baik. Aku kasih solusi sama kamu. Ayo datang. Ayo, aku mau reason sama kamu. Itu kata Tuhan. Aku mau bicara dari hati ke hati sama kamu. Aku kasih solusi. Maksudnya gini, sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Coba, bagaimana caranya ini? Dosa yang merah sekali warna seperti kirmisi, itu Tuhan akan jadikan seputih salju. Coba bayangkan bagaimana caranya. Merah berubah jadi putih. Caranya bagaimana? Nggak bisa sebetulnya. Tapi Tuhan maha bisa. Nggak mungkin. Tapi Tuhan mau lakukan itu untuk umatnya. Supaya umatnya tidak dimakan oleh pedang. Supaya umatnya tidak binasa oleh dosa masuk neraka. Tuhan kasih solusi, datang kepadaku. Ayo kita bicara, baiklah kita berperkara kata Tuhan. Walaupun dosamu semerah kirmisi, aku ubah jadi seputih salju. Saya pakai kata ubah karena gak ada yang bisa ngubah itu. Bagaimana merah warnanya bisa berubah jadi putih, gak mungkin. Apalagi ngomong kirmisi. Saudara, saya kasih bubuk kirmisi di gambar screen saudara, itu bubuk kirmisi. Itu kirmisi, bubuk kirmisi itu berasal dari bunga semacam kirmisi. Bunganya diambil, ditumbuk. Sari air patinya, bunga yang ditumbuk, yang diperas itulah yang menjadi bubuk ini. Orang zaman perjanjian lama, zaman dulu kalau mau cap karung untuk dagang dicap tok begitu ya. Ditok angka 1, karungnya angka 2, angka 3. Itu pakai tintanya tinta kirmisi. Tahukah Anda begitu ditok, dicap sama tinta kirmisi itu gak bisa terhapus, gak bisa luntur, gak bisa hilang. Kena hujan, kena panas, gak luntur, gak hilang. Semacam kayak tinta pemilu ya, kita coblos. Tapi kirmisi lebih kuat tintanya, dia gak bisa luntur. Pakai deterjen apapun ya, pakai sabun apapun, pencuci apapun, gak akan bisa ngelunturin, menghapus yang namanya tinta kirmisi. Gak ada kekuatan sabun pencuci yang bisa ngelunturin, menghapus tinta kirmisi ini. Dari merah jadi putih, gak mungkin. Itu kata Tuhan. Tetapi Tuhan bilang gini, sekalipun dosamu semerah kirmisi, akan menjadi seputih salju. Itu Tuhan mau buat. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Merah kirmisi itu merah banget saudara ya. Dan putih salju. Ya saya belum pernah ke negara Eropa atau negara-negara yang ada salju. Jadi saya gak tahu pasti putihnya salju kayak apa. Tapi saya udah tanya sama beberapa jemaat yang ke negara pas musim salju. Saya tanya putihnya kayak apa? Sangat-sangat putih itu salju. Anda yang pernah ada di musim salju waktu Anda liburan, Anda pasti nangkap maksud saya ya. Salju yang dari langit itu putih banget. Dosanya merah banget kirmisi, Tuhan ubah jadi putih kayak salju. Putih petak betul saudara ya. Artinya apa sih? Kalau Tuhan sudah jadikan putih di dosa, berarti Tuhan sudah lupakan semua itu dosa yang ada. Tuhan lupakan. Makanya ada satu ayat. Tadi saya gak sempat catat, tolong multimedia bisa disediakan ya. Mika pasal 7 ayat 19. Saya ingin setiap kita membaca ayat ini. Saudara ya, Mika 7 ayat 19. Seperti inilah pengampunan Tuhan. 1, 2, 3. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuhan itu sayang kepada kita. Dia menyayangi kita, sayang yang tanpa batas. Ini kita sebut, saya beri nama pengampunannya tanpa batas.
dari dosa yang merah kayak kirmisi, disucikan seputih salju. Ini gambaran seperti ini loh, dosa yang dihapus sama Tuhan. Kesalahan kita udah tidak diingat-ingat lagi, sudah jadi putih yang merah. Tuhan tidak ingat lagi. Itu bahasanya Nabi Mika dalam Mika pasal 7 ayat 19. Dosa kita diibaratkan sama Mika, dilemparkan dosa kita dalam tubir-tubir laut. Ada tahu tubir laut? Tubir laut itu dasar laut yang paling dalam. Jadi kalau ada palung laut dasar yang dalam, misalnya laut Palung Mariana di Samudra Atlantik itu ya. Itu paling dalam tuh laut, palungnya paling dalam. Tubir laut tuh dia yang paling dalam. Saudara bayangin. Jadi tubir laut tuh dasar laut yang paling dalam. Tuhan buang, Tuhan lempar dosa kita di tubir laut yang paling dalam. Artinya apa? Tuhan gak ingat lagi dosa kita. Tuhan gak ingat lagi pelanggaran kita yang dulu. Gak diingat sama Tuhan. Istilah bahasa komputer sudah di-delete. Jadi kalau dicari dosanya misalnya, berzina diketik, udah gak ada. Berbohong, udah gak ada. Tuhan udah gak ingat. Lu pernah bohong bulan sekian, udah dihapus sama Tuhan. Dosa dulu yang pernah kita akui sama Tuhan, udah di-delete sama Tuhan. Seperti dilempar dalam tubir laut. Tuhan udah lupakan yang sudah. Tuhan tidak ingat-ingat dosa kita. Cuman kadang-kadang istri kita masih ingat dosa suami. Dosanya istri, suami masih ingat. Tiap bertengkar mesti itu yang muncul kan. Kamu dulu gini, kamu dulu. Sama kamu dulu, yang dulu muncul. Manusia kadang kalau orang tua begitu, mertua begitu, menantu begitu. Yang dulu-dulu diingat. Itu manusia. Mulutnya bilang mengampuni, hatinya belum. Buktinya apa? Masih keluar di mulut. Yang keluar di mulut jangan lupa meluap dari mana? Di hati. Itu pengampunan kita manusia. Sudah saya ampuni, ternyata belum, masih di hati. Tapi Tuhan tidak. Tuhan itu bukan manusia. Kalau dia mengampuni kita, dia lupakan segala pelanggaran kita. Seperti dilempar di tubir laut. Merah, Tuhan ubah jadi putih seperti salju. Tuhan yang luar biasa. Sebab itu untuk kita ngalami ini, perhatikan ayat yang ke-16, Yesaya 1 ayat 16. Yesaya 1 ayat 16. Sama-sama kita baca saudara ya. Kalau ada rindu ngalami ini, ya datang sama Tuhan. Bagaimana datang kepada Tuhan? Bertobat namanya. Ayat 16, dalam rangkaian pembacaan ayat tadi ya. Ayat 16, 1, 2, 3. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, terus jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Stop berbuat jahat. Jangan terus kamu bikin kejahatan dosa Sodom Gomora di depan mataku. Supaya kamu gak dimakan sama pedang. Supaya kamu gak mati. Berhenti bikin dosa. Disuruh datang sama Tuhan, dikasih nasihat. Berhenti bikin dosa ya, bertobat. Jadi apa sih artinya bertobat? Datang sama Tuhan itu bertobat saudara ya, bertobat. Jangan cuma datang, pulang bikin dosa lagi. Datanglah memang dengan hati yang bertobat. Pelanggaran kita akan dilupakan dengan bertobat. Niatnya bertobat. Nah, bertobat dalam versinya. Bagaimana ngomongnya? Perjanjian lama ya. Ini pertobatan bertobat versi perjanjian lama. Itu artinya adalah berhentilah berbuat jahat. 16 tadi kan berkata begitu. Saya ulang deh, saya ulang. Perhatikan kalimatnya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Lah ini artinya pertobat dalam perjanjian lama. Berhentilah berbuat jahat. Itu pertobatan versi perjanjian lama. Saudara ya. Nah, saya mau tanya sama saudara. Apa sih yang menjadi parameter pertobatan buat kita umat perjanjian baru? Apa esensi atau apa ini penilaian saudara tentang pertobatan buat kita gereja Tuhan pada masa sekarang? Pertobatan itu apa sih ukurannya menurut saudara, parameternya apa? Seringkali saudara ngomong begini kan sama pendeta, sama saya misalnya, Pak Yohanes, Pak Pendeta. Si A itu udah bertobat loh Pak. Pak si Jojon itu udah bertobat Pak. Maaf yang namanya sama si Jojon ya. Ya, udah bertobat Pak. Saya bertanya sama saudara, kok Bapak bilang si Jojon bertobat? Dari mana? Kok berani berkata bertobat? Penilaiannya dari mana Bapak berkata begitu? Dia udah rajin ke gereja Pak. Setia ke gereja Pak. Artinya
Dulu dia nggak pernah ke gereja, sekarang ke gereja, saudara bilang dia bertobat. Terus apa lagi? Dia udah nggak judi lagi Pak. Berarti dulu dia penjudi. Dia udah nggak mabok-mabok, nggak pakai narkoba lagi Pak. Jadi perbuatan dosa kejahatannya dia berhenti. Lalu sekarang ke gereja, atas dasar itulah saudara memberikan parameter berani menilai, Pak Pendeta si John sudah bertobat. Nggak judi lagi, nggak zina lagi, nggak narkoba mabuk lagi pendeta. Sekarang ke gereja Pak, dulu enggak. Nah, coba kita lihat, itu versi perjanjian lama. Sebetulnya versi perjanjian baru bertobat itu kayak apa sih? Bertobat itu kayak apa sebetulnya? Kalau kita lihat pertobatan perjanjian baru saudara ya. Coba Anda lihat saudara ya. Matius pasal 4 ayat 17. Coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertobatan versi perjanjian lama dengan versi perjanjian baru, lebih tepat pertobatan menurut versi Yesus itu ini. Kalau seperti yang barusan saya katakan, maaf ya, saya pakai bahasa begini ya. Itu pertobatan yang banyak ada di pasaran. Ya, itu pertobatan yang ada banyak di kekristenan. Sebetulnya itu bukan esensi pertobatan. Pertobatan versi Yesus bukan itu, tapi itu penting. Itu namanya buah pertobatan. Saya sedang tidak berkata betapa nggak penting buah pertobatan. Loh, buah pertobatan penting. Buah pertobatan itu penting, saudara ya. Berhenti berbuat jahat, berhenti mabuk, berhenti judi, berhenti main perempuan, berhenti semua yang jahat itu penting. Tetapi itu namanya buah pertobatan. Jaminan mutu nggak? Orang yang sudah nggak judi lagi. Seringkali kita lihat judi lagi. Udah berhenti mabuk, mabuk lagi. Karena nggak cukup hanya pertobatan di pasaran. Tidak cukup bertobat itu hanya mengeluarkan buah pertobatan. Nah, pertobatan yang sejati, yang esensi itu versinya Yesus ini. Yang perjanjian lama tadi sebetulnya adalah buah pertobatan. Nggak jaminan loh saudara ya. Orang sudah nggak zina, stop di situ. Buat lagi. Makanya nggak cukup hanya buah. Esensinya mesti kita dapat. Saya berharap begini, dengan kita mengerti esensi pertobatan, dengan kita nangkep dan menghidupi pertobatan sejati, maka pertobatan kita adalah pertobatan yang berkuasa. Kita ngalami kuasa pertobatan, nggak jatuh lagi, seperti lagu dangdut, jatuh bangun aku, jatuh bangun aku, jatuh bangun lagi. Kristen Tomat, karena itu, lihat. Alkitab katakan versi Yesus pertobatan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga atau kerajaan Allah sudah dekat. Ternyata pertobatan itu diidentikan, disamakan dengan Tuhan dengan namanya kerajaan Allah. Kaitannya dengan kerajaan Allah, kerajaan. Ya, jadi Allah itu yang memerintah gitu dalam hidup kita. Saya pernah artikan sama saudara, pertobatan versi Yesus itu adalah pergantian pemerintahan. Itu bertobat. Dulu yang perintah kita hawa nafsu kita. Dulu yang perintah kita ya daging kita, hatiku, rajaku. Dulu yang memerintah kita setan dan kerajaannya. Sekarang ambil keputusan, biar Tuhan yang memerintah kita. Anda mesti dapat menghidupi esensi pertobatan. Bahwa yang memerintah sekarang adalah Yesus dalam hidupku. Itu pertobatan. Berhenti bikin dosa, nanti akan terjadi. Akan sangat mungkin sekali kalau kita sadar Yesus itu ada. Sekarang dia memerintah hidupku. Jadi sebetulnya ikut Yesus, percaya Yesus itu istilah orang Tionghoa itu uncuan bok sipun. Orang Tionghoa punya istilah bagus. Uncuan bok sipun. Artinya gini, banyak untungnya, tidak ada ruginya. Uncuan bok sipun itu banyak untungnya. Percaya Yesus itu banyak untungnya, tidak ada ruginya. Dia selalu ada dalam hidup kita. Di masa lampau dia sertai kita. Yang percaya katakan amin. Sekarang pun dia ada sertai kita. Sampai di masa depan 2021 sampai bulan-bulan ke depan. Sampai 2022 yang kita nggak tahu. Dia pun ada bersama kita. Bahkan urusan dosa kalau kita salah. Dia undang kita. Datang kepadaku. Saya berharap jika ada di antara saudara yang merasa begini. Karena di YouTube banyak pertanyaan. Saya rasa dosa saya nggak terampuni. Saya mau kasih tahu saudara ya. Tidak ada dosa yang sebesar apapun yang saudara buat.
Nggak ada dosa sebejat, seburuk, sebobrok apapun yang pernah kamu buat, yang darah Yesus nggak bisa sucikan saudara. Tuhan bisa sucikan saudara. Sebesar apapun dosamu, semerah apapun Tuhan jadikan seputih salju. Artinya apa? Dia sangat sanggup mengampuni kebobrokanmu. Kalau saya kasih gambaran saudara ya. Kalau ada satu pengadilan, ada seorang terdakwa di kursi terdakwa. Misalnya namanya si Jojon. Lagi-lagi maaf namanya si Jojon di kursi pengadilan. Satu kali Jojon tuh mati kan. Langsung diadili duduk di kursi pengadilan. Kalau saya ngomong mati namanya Jojon umur panjang berarti saudara ya. Jadi adili. Hakimnya Bapak di sorga. Lalu ada jaksa penuntut umum, itulah si iblis. Lalu ada pembela. Siapa pembela si Jojon orang kesini nih? Tuhan Yesus. Tiba-tiba di kursi pengadilan Jojon itu lihat. Ini cuma cerita. Dia lihat itu seperti film kehidupan diputar di depannya. Kehidupan dia dari mulai bayi lahir. Sampai dia jadi anak-anak. Sampai dia remaja bikin dosa. Sampai dia dewasa. Sampai dia menikah. Sampai dia meninggal. Semua diputar film kehidupan si Jojon. Ketika dia berzina, ketika dia menipu, ketika dia mencuri, ketika dia ke rumah makan misalnya, makan kerupuk 5 dia bayar ngaku 1 saudara ya. Wah diputar semua. Dalam hati si Jojon, kok Tuhan tahu semua? Tuhan tahu, dia ada langsung jadi saksi. Dalam setiap peristiwa yang kita buat dan kita katakan apa saja dia ada. Diputar semua. Jojon bengong-bengong, kok Tuhan tahu semua? Dia tahu saudara ya. Si iblis itu langsung lihat, oh dosa ini, dosa ini. Begitu selesai, langsung iblis kata, Tuhan Hakim yang terhormat, maksudnya Bapak di sorga, lihat dosa-dosanya si Jojon, itu harus dihukum berat. Dosanya nipu, makan kerupuk 5, bilang 1, masuk neraka dia. Lalu si Bapak di sorga sebagai hakim, si Jojon, apa betul semua perbuatan kamu yang diputar tadi itu kenyataan hidupmu? Iya betul Bapak di sorga. Tiba-tiba berdiri seorang pembela, tunggu dulu, aku pembelanya si Jojon. Aku mau bicara Tuhan Hakim. Si pembela itu Yesus, aku mau datang dulu sama si Jojon. Si Jojon didatangi, jangan takut kamu. Itu hakimnya Bapakku sendiri. Wah, untung kan ikut sama Yesus saudara. Itu hakim Bapakku sendiri, aku yang bela kamu. Si pembela berdiri. Si Jojon bilang bahwa semua itu dosa-dosanya dia. Kelakuannya memang bejat rusak di masa lalu. Tapi 2000 tahun yang lalu, aku sudah mati di kayu salib. Darahku ditumpahkan. Aku sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Tidak ada dosa yang gak bisa diampuni. Semerah kirmisi disucikan seperti salju. Saya berdoa, saya berharap. Ini firman Allah jadi jawaban saudara. Yang selama ini merasa dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Saya tiba-tiba teringat bagian akhir. Ada seorang psikiater, saya lupa namanya ya. Yang belakangnya namanya Kininger, depannya saya lupa siapa namanya. Dia bilang begini, dia berkata begini, bahwa kalau kamu bisa meyakinkan orang-orang yang di rumah sakit jiwa itu yang lagi gila itu, bahwa dosanya mereka diampuni, 75% besok pagi keesokan harinya pasti mereka keluar sembuh dari rumah sakit. Itu psikiater loh yang berkata. Kalau kamu bisa meyakinkan sama orang yang gila di rumah sakit jiwa, dosamu diampuni, itu 75% kata psikiater. Besok pagi mereka keluar sembuh dari rumah sakit jiwa. Kok bisa begitu? Karena memang ada banyak orang jadi gila karena merasa bersalah. Rasanya dosanya gak diampuni. Dikejar-kejar sama dosanya. Misalnya merasa berdosa gini. Ini keluargaku bangkrut ekonomi gara-gara aku. Aku salah investasi. Contoh misal. Aku salah beli barang. Aku salah buka usaha baru. Aduh gara-gara aku beliin mobil anakku laki satu-satunya jadi meninggal. Ada rasa berdosa begitu. Kembangkan sendiri. Saya nggak tahu rasa berdosamu apa. Rasa bersalahmu apa. Sampai hari ini kamu dibayang-bayangi sama rasa bersalah. Seolah-olah Tuhan tidak mengampuni kamu. Itu bikin orang jadi gila loh. Yudas saja karena rasa bersalahnya dia gantung diri, bunuh diri loh. Gak kuat dia dengan rasa bersalah. Padahal kalau dia datang sama Tuhan diampuni. Petrus yang mengkhianati Yesus saja diampuni kok. Hari ini saya mau berkata, dosamu sampai akhir misi sebejat apapun. Dosa Sodom Gomora pernah kamu buat. Saya mau berkata padamu, Tuhan mengampuni dosamu. Saya berdoa, ini jawaban bagi saudara stres rasanya. Dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Datang penuhi undangan Tuhan pagi ini juga. Angkat tanganmu dan minta ampun kepada Dia.